Tuan Tanah adalah dewa. Bab 715. Pemegang kartu VIP dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat hiburan manapun di klub malam ini dan menikmati batas penarikan sebesar 1 juta dan diskon yang paling menguntungkan. Jika Anda tidak ingin pulang, Anda dapat pergi ke lantai bawah tanah dan bersenang-senang. Semua konsumsi malam ini gratis. Kata Suster Yu dengan ekspresi ambigu. Ada berapa lantai di bawah tanah? Kudengar lantai 2 adalah surga bagi para pria. Apakah ada lantai 3 dan 4? Tanya Qin Ming penasaran. Ada 5 lantai di bawah tanah. Lantai pertama adalah tempat parkir, dan lantai kedua hingga kelima adalah tempat hiburan. Setiap lantai lebih menarik daripada lantai sebelumnya. VIP biasa hanya dapat memasuki lantai kedua dan ketiga. Tidak ada batasan untuk VIP. Saudari Yu menjelaskan dengan rinci dan berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin pergi dan melihatnya, Anda dapat pergi kapan saja, dan pertama kali gratis. Anda sangat murah hati. Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Saya hanya bisa menuruti perintah Anda. Sekarang saya akan pergi dan melihat seperti apa surganya pria. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Qin Ming berdiri dengan tidak sabar dan berjalan keluar kantor dalam beberapa langkah. Semua lelaki bau di dunia ini sama saja. Melihat Qin Ming pergi, senyum di wajah cantik Suster Yu memudar, dan ekspresi jijik dan jijik pun muncul. 4 atau 5 menit kemudian, Suster Yu menerima telepon dan bertanya dengan heran, Qin Ming meninggalkan klub malam dan tidak pergi ke lantai bawah tanah. Apakah kamu yakin? Panggilan itu dari Wei Dayong, yang menjawab dengan yakin. Petugas keamanan di gerbang melihat Qin Ming pergi dengan mata kepalanya sendiri. Dia belum pernah ke bawah tanah. Qin Ming menamparkan Wu Liancheng dan Wu Gang dengan keras, membalas dendam atas pembakaran itu, dan juga mendapat kartu VIP. Tujuan perjalanan ini berhasil tercapai, dan dia tidak berniat untuk tinggal di klub malam itu lagi. Ia mengatakan ingin pergi ke surga pria, untuk memperluas wawasannya, tetapi itu hanya sekadar ucapan biasa. Setelah keluar dari kantor Suster Yu, ia langsung naik lift ke lantai pertama dan kemudian pergi. Menarik. Setelah mengakhiri panggilan, Suster Yu menunjukkan ekspresi aneh, perlahan mengepalkan tinjunya, dan bergumam dengan nada jenaka dan percaya diri, tidak peduli dari mana kamu berasal, karena kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Arong, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari telapak tanganku. Kita masih punya jalan panjang. Setelah Qin Ming meninggalkan Golden Splendid Night Club, dia tidak kembali ke halaman di area sipil, tetapi pergi ke Honglian Club untuk mencari Situ Honglian dan Isabella. Mengenai apa yang harus dilakukan, semua pria tahu. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Ming terus tinggal bersama Biksu Tua Liu Dingtian setiap hari, menerima bimbingan Biksu Tua itu dan berlatih, berusaha menguasai 1000 pedang sesegera mungkin. Namun, tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan, dan mustahil untuk menguasai keterampilan unik dalam waktu singkat. Ia hanya bisa melakukan yang terbaik. Hari Jumat tiba dengan cepat, dan pagi-pagi sekali, seorang tamu tak diundang tiba di halaman area sipil. Dia adalah Xiao Yutong. Gadis, mengapa kamu datang menemuiku pagi-pagi sekali? Kamu adalah orang yang tidak pernah bangun tanpa manfaat. Qin Ming bertanya dengan malas, begitu dia bangun. Paman, kamu belum pikun atau bingung? Kamu tidak akan melupakan apa yang aku katakan Jumat lalu, kan? Xiao Yutong bertanya balik dengan tidak puas. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku tidak ingat apa yang kau ceritakan minggu lalu. Jangan membuatku penasaran. Ceritakan sekarang. Kamu sudah tua dan bingung. Xiao Yutong mengerucutkan bibirnya yang merah dan berkata, kalau begitu, biar ku katakan lagi. Klub balap di Tiongkok akan mengadakan balapan dalam beberapa tahun ke depan, dan aku ingin kamu menemaniku untuk berpartisipasi. Minggu lalu kita sepakat bahwa jika kamu bisa menyelesaikan masalahmu, kamu bisa menemaniku. Sekarang aku ingat, kau sepertinya pernah mengatakan itu. Ketika Xiao Yutong menyebutkan tentang balapan, Qin Ming langsung mengingatnya dan berkata dengan wajah serius, tapi aku tidak berjanji padamu. Jangan mengada-ada dan mencoba membodohiku. Kau sendiri yang bilang akan pergi bersamaku setelah masalah ini selesai. Jangan main curang dan mengingkari janjimu, kata Xiao Yutong serius. Aku tidak ingin berdebat denganmu, meskipun aku melakukannya. Qin Ming tidak ingin berdebat dengan Xiao Yutong tentang masalah ini, jadi dia mencari alasan lain untuk menolak, tapi masalahku belum sepenuhnya terselesaikan, jadi aku tidak bisa pergi. Bukankah kamu bilang kalau keluarga Chen tidak akan bisa datang lagi setidaknya selama setengah bulan? Aku tahu kamu sedang dalam tekanan yang besar, tetapi kamu tetap harus bersantai. Bersembunyi di rumah setiap hari tidak akan menyelesaikan masalah. Sambil berbicara, Xiao Yutong meraih lengan Qin Ming dan berkata dengan genit, Paman, temani saja aku. Aku sangat bosan akhir-akhir ini, jadi kamu bisa bersantai di sini. Jika kamu tidak setuju, aku akan mengganggumu seharian dan kamu tidak akan bisa melakukan apapun sampai aku merasa sangat kesal karena kamu setuju. Pada saat ini, biksu tua itu menjulurkan kepalanya dari kamar tidur sebelah, dengan seringai ambigu di wajahnya, dan berkata kepada Qin Ming di ruang tamu, anak bau, gadis cantik itu berinisiatif datang ke pintumu untuk mengajakmu keluar, mengapa kamu masih berpura-pura pendiam? Jika itu adalah guru Buddha, aku akan pergi dan membayarnya. Dasar orang tua mesum. Qin Ming berkata dengan nada menghina dalam hatinya dan memutar matanya tanpa daya.
Berbicara mengenai hal ini, saya harus menyebutkan bahwa sehari setelah Qin Ming kembali dari klub malam Jin Hui Huang, kartu VIP yang didapatnya secara tidak sengaja terlihat oleh biksu tua, yang dengan santai bertanya apa ini. Qin Ming secara singkat menceritakan kepada biksu tua itu apa yang terjadi di klub malam Splendid, dan secara tidak sengaja menyebutkan bahwa lantai bawah tanah kedua klub malam itu adalah surga bagi para pria. Mendengar kata-kata, surga pria, mata biksu tua itu langsung berbinar. Dia mengganggu Qin Ming dan bertanya seperti apa surga pria itu, dan bahkan berteriak pada Qin Ming untuk mengajaknya melihatnya. Saat itu, biksu tua itu bertingkah seperti orang mesum, yang membuat Qin Ming sangat kesal. Dia harus membujuk biksu tua itu dengan segala cara agar bisa lolos dan menenangkan Qin Ming. Sejak saat itu, biksu tua itu tidak dapat berhenti memikirkan surga manusia dan menyebutkannya dari waktu ke waktu. Jika dia benar-benar mengajak seorang biksu tua untuk mengunjungi suatu tempat, belum lagi itu akan merusak reputasi agama Buddha. Jika berita itu tersebar, Qin Ming dan biksu tua itu akan menjadi berita utama keesokan harinya. Dia tidak akan pernah mengajak biksu tua itu bersamanya, karena dia tidak mampu kehilangan muka. Melalui kejadian ini, Qin Ming menemukan bahwa biksu tua itu tidak hanya suka makan dan minum, tetapi juga bernafsu. Dia sangat curiga bahwa biksu tua itu telah melanggar sila dan diusir dari kuil, jadi dia tidak menjadi biksu. Guru Buddha, jangan ikut bersenang-senang. Saya perlu berlatih. Saya tidak punya waktu untuk keluar dan bermain. Qin Ming berkata dengan wajah masam. Beraninya kau bilang kau tidak punya waktu untuk keluar dan bermain. Biksu tua itu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar, bertanya dengan marah, bagaimana kau punya waktu untuk pergi ke klub malam untuk melihat surganya pria beberapa hari yang lalu. Kau bahkan tidak mengajakku keluar bersamamu. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin keluar dengan si cantik kecil itu, tetapi kau harus mengajakku untuk memperluas wawasanku malam ini, jika tidak, tidak ada permainan denganmu. Qin Ming tiba-tiba kewalahan. Sebelum dia bisa mengusir Xiao Yutong, biksu tua yang tidak masuk akal lainnya datang. Lafayette, aku sudah menjelaskan kepadamu berkali-kali bahwa aku pergi ke klub malam untuk membalas dendam, bukan untuk makan, minum, dan bersenang-senang, dan aku tidak pernah berada di surganya pria. Aku hanya mendengarnya. Jangan berdalih. Kau belum kembali sepanjang malam. Apakah kau pikir aku, Sang Buddha, begitu mudah dibodohi seperti anak berusia 3 tahun? Biksu tua itu melotot. Malam itu, Qin Ming tidak kembali, tetapi dia tidak bermalam di hotel mewah itu. Sebaliknya, dia pergi ke klub Honglian untuk mencari Situ Honglian dan Isabella dan bercinta. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya kepada biksu tua itu, dia tidak mempercayainya. Qin Ming merasa sangat menyesali bahwa ia telah menyebutkan kata surga pria. Biksu tua itu terus saja mengingatnya. Surga pria yang mana? Tempat apa itu? Xiao Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Biksu tua itu terkekeh dan berkata, Buddha, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Jika kamu benar-benar penasaran, aku akan membawamu ke sana malam ini. Begitu kamu sampai di sana, kamu akan tahu segalanya. Gadis kecil itu belum dewasa. Orang tua, jangan macam-macam atau kau akan membuatnya tersesat. Qin Ming benar-benar ingin menendang biksu tua itu. Orang tua mesum ini pasti tergila-gila pada wanita, kan? Aku sudah dewasa, oke. Xiao Yutong membusungkan dadanya, membuktikan dengan fakta bahwa dia sudah tidak muda lagi. Biksu tua itu mengangguk berulang kali dan berkata, menurut pengamatanku, kamu memang telah mencapai usia dewasa dan kini menjadi gadis dewasa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sudah tua dan otaknya tidak berfungsi dengan baik. Jangan bicarakan hal lain. Aku berjanji akan menemanimu pergi balapan. Setelah itu, Qin Ming menarik Xiao Yutong dan berjalan keluar pintu. Paman, apakah kamu benar-benar setuju? Itu hebat. Xiao Yutong bersorak. Dasar bocah nakal, siapa yang kau bilang bodoh? Biksu tua itu begitu marah hingga ia hampir melompat dan berteriak, berhenti di situ dan jelaskan maksudmu dengan jelas. Bagaimana Qin Ming bisa berhenti? Dia berjalan semakin cepat dan berlari menjauh. Biksu tua itu segera mengejarnya sambil berteriak dari belakang, dasar bajingan kecil, kau akan bersenang-senang dengan gadis cantik itu, tapi bagaimana denganku? Kepada siapa aku bisa meminta makanan dan minuman? Tidak. Kau harus mengatur agar aku bisa pergi ke surganya lelaki, kalau tidak jangan harap aku akan mengajarimu satu jurus pun. Biksu tua, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan mengaturnya untukmu nanti dan menunggu seseorang datang menjemputmu. Kata Qin Ming tanpa menoleh. Benarkah? Biksu tua itu berhenti, wajahnya berseri-seri karena gembira, dia membelai kepalanya yang berkilau dan berkata sambil tersenyum, kamu baik hati dan akhirnya setuju untuk mengajakku memperluas wawasanku. Jangan lupa untuk bertanya kepada orang yang kamu atur untuk mengajakku ke mall terlebih dahulu. Aku ingin berganti pakaian yang menawan. Mungkin ada gadis yang menyukaiku dan membiarkanku menyambut musim semi kedua. Qin Ming tidak lagi menghiraukan teriakan biksu tua itu, menarik Xiao Yutong keluar dari rumah, dan bertanya, di mana perlombaan yang kamu sebutkan? Kapan dimulai? Jumat lalu, ketika Xiao Yutong menyebutkan balapan, Qin Ming khawatir tentang balas dendam keluarga Chen dan tidak berniat bertanya secara rinci. Namun sekarang setelah dia setuju untuk pergi balapan dengan Xiao Yutong, dia tentu harus bertanya dengan jelas.
Lokasinya di Hangzhou. Kita bisa ke sana hari ini. Kita akan uji coba lintasannya malam ini dan balapan utamanya akan diadakan besok. Xiao Yutong berkata sambil tersenyum, Paman, jangan khawatir. Aku belum memesan hotel karena Paman belum memberiku izin yang jelas. Tapi jangan khawatir, aku akan mengatur semuanya. Tidak di kota Donghai. Mengetahui bahwa lokasi balapan berada di Hangzhou, itu berarti Qin Ming harus meninggalkan kota Donghai selama beberapa hari. Begitu dia pergi, biksu tua itu harus kelaparan, dan dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ketika Xiao Yutong menelepon untuk memesan hotel, Qin Ming juga menelepon dan meminta Situ Honglian untuk mengatur bawahan yang dapat dipercaya untuk mengantar biksu tua itu makan tepat waktu 3 kali sehari, dan dia akan mengganti biaya makannya nanti. Situ Honglian langsung setuju. Dia dan Qin Ming tidak terpisahkan, jadi dia pasti tidak akan meminta uang untuk makan malam kepada Qin Ming. Mengenai teriakan biksu tua tentang pergi ke surganya manusia, Qin Ming tidak setuju. Biksu tua itu salah memahami maksudnya. Bab 716. Xiao Yutong menelepon untuk mengatur hotel dan rencana perjalanan lainnya untuk perjalanan balap ke Hangzhou. Qin Ming juga mengatur agar biksu tua itu makan setelah dia pergi. Kemudian mereka berdua membawa mobil sport Ferrari ungu milik Xiao Yutong ke Tornado Racing Club. Kali ini, Xiao Yutong mengajak Qin Ming untuk ikut serta dalam balapan, dan mereka mendaftar melalui klub balap Tornado. Saat Qin Ming pertama kali bertemu Xiao Yutong, ia pernah ikut balapan di klub ini. Alasan mengapa Xiao Yutong datang ke klub balap Tornado adalah karena klub mengorganisasikan semua peserta untuk pergi bersama-sama membangun momentum. Karena balapan ini diselenggarakan bersama oleh beberapa klub domestik ternama, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan ajang akbar bagi penggemar balap non-profesional. Tentu saja, banyak orang yang tertarik untuk berpartisipasi. Tercatat lebih dari 20 orang yang mendaftar untuk balapan dari Tornado Racing Club saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang untuk menonton dan bermain. Setelah makan siang, barisan lebih dari 20 mobil sport membentuk formasi ular panjang, dimulai dari Tornado Racing Club, melewati kota Donghai dan menuju jalan raya menuju Hangzhou. Armada mewah ini terdiri dari berbagai jenis dan merek mobil sport. Pemandangannya indah, menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Cukup keren dan mendominasi. Yang memimpin jalan adalah mobil sport Ford Mustang merah dengan bendera di atasnya yang berkibar tertiup angin dengan kata-kata Tornado Club yang ditulis dengan huruf besar. Sebagian besar mobil sport itu dikendarai oleh kontestan, dan Qin Ming hampir tidak mengenali satupun dari mereka, kecuali satu orang, Chen Tianyu. Chen Tianyu mengendarai Lamborghini abu-abu gelap, mengikuti dari dekat mobil Xiao Yutong. Dia tidak sendirian. Duduk di kursi penumpang adalah seorang wanita cantik bertubuh ramping dan berdada besar, pacar barunya, Xiao Ying. Setelah memasuki jalan raya, semua mobil sport mulai berlari liar seperti kuda liar, saling berakselerasi dan mengejar satu sama lain. Aku pergi dulu. Chen Tianyu mempercepat laju mobilnya dan menyalip Ferrari milik Xiao Yutong sambil berteriak provokatif. Kenapa kamu begitu sombong? Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengejarmu? Xiao Yutong menjawab dengan tidak yakin dan hendak mengubah gigi untuk mempercepat, tetapi dihentikan oleh Qin Ming. Jangan berkendara terlalu cepat, hati-hati dengan kecepatan. Tidak apa-apa. Kamu tidak akan didenda karena ngebut, kata Xiao Yutong dengan acuh tak acuh. Ini bukan masalah uang. Aku khawatir kamu akan terbunuh saat mengemudi, jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Qin Ming berpura-pura malu. Kau tidak percaya dengan kemampuan mengemudiku. Xiao Yutong berkata dengan marah, diam saja, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat hebat. Aku tidak meremehkanmu, tetapi jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi sendiri dan aku akan mengundurkan diri dan membiarkanmu mengambil alih. Qin Ming berkata sambil tersenyum. Paman, jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggapmu bodoh. Xiao Yutong melotot ke arah Qin Ming dan berkata dengan marah, tetapi dia berhenti menambah kecepatan dan tetap melaju pada kecepatan sekitar 110 mil per jam. Yang lain berlari dengan kecepatan penuh, perlahan meninggalkan Xiao Yutong di belakang. Setelah beberapa menit, dia menjadi yang terakhir. Paman, tidak ada mobil di belakang kita. Apakah menurutmu memalukan jika berada di peringkat terakhir? Xiao Yutong mengeluh. Ini bukan kompetisi. Keselamatan adalah yang utama. Mengapa terburu-buru? Bahkan jika mereka berlari cepat, mereka harus menunggu Anda saat mereka mencapai tujuan. Qin Ming menghibur. Xiao Yutong mendesah tak berdaya dan tidak lagi menyebutkan tentang mengemudi lebih cepat. Melajulah pelan-pelan saja. Lebih dari 2 jam kemudian, konvoi mewah tiba di Hangzhou dan langsung menuju tempat balap besok untuk melihat lintasan. Beberapa bulan yang lalu, saat Qin Ming masih menjabat sebagai manajer Departemen Keamanan, dia pernah datang ke Hangzhou untuk mengawal perhiasan Gu Group untuk dipamerkan. Ning Jingchu dan Mu Yunsu, yang merupakan model perhiasan, juga ikut bersamanya. Adik Ning Jingchu, Ning Jingmo, adalah penduduk asli Hangzhou. Karena keramahannya, ia mengundang Qin Ming dan yang lainnya untuk mengunjungi Danau Barat, lalu pergi ke KTV untuk bernyanyi. Saat tiba waktunya bernyanyi, semua orang ikut bernyanyi. Mu Yunsu tidak bisa menolak, jadi dia pun ikut menyanyikan Mitos Bintang dan Bulan.
Karena nyanyiannya terdengar seindah alunan musik alam, seseorang mengunggah rekaman lagunya ke internet, yang membuat Mu Yunsu tiba-tiba menjadi terkenal dalam sekejap. Qin Ming masih ingat bahwa ketika ia sedang berkeliling Danau Barat pada malam hari, perahu yang ia tumpangi bersama Ning Jingchu tertabrak jet ski, yang menyebabkan konflik dengan anak-anak muda yang sedang mengendarai jet ski. Pemimpinnya adalah seorang pria kaya generasi kedua bernama Pang Haohai. Pang Haohai mengandalkan fakta bahwa dia adalah penduduk lokal dan keluarganya kaya dan berkuasa untuk menggertak Qin Ming, tetapi malah diajari pelajaran oleh Qin Ming. Orang ini sama sekali tidak yakin, dan kemudian membawa sekelompok orang untuk membalas dendam pada Qin Ming, tetapi dipukuli lagi. Pang Haohai adalah orang kaya generasi kedua yang bisa berkeliling di Hangzhou tanpa ada yang berani menghentikannya. Keluarganya mengelola perusahaan besar dan dia diam-diam mengendalikan geng lokal. Dia memiliki koneksi baik di dunia hitam maupun putih, tetapi dia dipukuli 2 kali oleh orang asing. Dia tidak bisa menahan amarah ini dan dia harus melampiaskannya. Karena dia mempercayai nasihat Chen Mingxuan dan Pang Haohai marah, dia membawa orang ke kota Donghai dan mencoba berurusan dengan Qin Ming dari masyarakat teratai merah. Namun, sebelum mereka bisa mengambil tindakan apapun, mereka ditemukan oleh Qin Ming, dan Pang Haohai dihukum berat lagi. Setelah dikalahkan oleh Qin Ming 3 kali berturut-turut, Pang Haohai tidak berani menyebutkan balas dendam lagi dan akhirnya berhenti total. Lintasan balap ini terletak di pinggiran kota Hangzhou. Awalnya merupakan perbukitan terpencil. Lintasan ini dikontrak oleh klub balap lokal bernama No Limits dan diubah menjadi lintasan balap. Klub ini juga merupakan salah satu penyelenggara balapan ini. Lintasan yang paling sulit adalah lintasan multitikungan yang dibangun di atas bukit, bernama 9 tikungan dan 18 belokan, yang juga merupakan salah satu lintasan untuk balapan besok. Xiao Yutong adalah orang terakhir yang tiba dalam konvoi. Dia masih muda dan pemarah, dan merasa malu. Dia tidak memandang baik Qin Ming yang tidak mengizinkannya mengemudi dengan cepat. Keluar dari mobil. Setelah memarkir mobil, Xiao Yutong berkata dengan tidak senang, jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat pertama besok, berjalan kaki saja kembali ke Donghai sendirian. Kamu akan kelelahan. Jika aku mendapat tempat pertama, apakah kamu harus berjalan kembali ke Laut Cina Timur? Qin Ming bertanya dengan nada provokatif. Tunggu sampai kau mendapat tempat pertama. Xiao Yutong mendengus dingin. Lebih baik mengatakannya sekarang, kalau tidak kamu akan menyangkalnya nanti, kata Qin Ming dengan suara panjang. Xiao Yutong telah melihat keterampilan mengemudi Qin Ming dan merasa bahwa tidak akan sulit bagi Qin Ming untuk mendapatkan tempat pertama dalam perlombaan di antara sekelompok pembalap non-profesional. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk bertaruh dengan Qin Ming. Paman, apakah kamu masih seorang pria? Apakah kamu masih berani membiarkanku berjalan kembali? Jangan menuduhku menindas gadis kecil sepertimu. Mari kita ubah cara bertaruh. Jika aku mendapat tempat pertama, apa yang akan kau putuskan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Jika kau bisa mendapatkan tempat pertama, aku akan mengerahkan segenap tenagaku dan membiarkanmu mengejarku. Kata Xiao Yutong. Mengejarmu. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata, mengapa aku harus mengejarmu? Jika kamu mengambil inisiatif untuk menjadi pacarku, aku masih bisa mempertimbangkannya dengan enggan. Jangan merasa bangga dengan dirimu sendiri. Xiao Yutong berkata dengan nada meremehkan, aku tidak mempermasalahkan usiamu. Aku sudah memberimu muka dengan membiarkanmu mengejarku. Lupakan saja. Aku lebih suka tidak memiliki wajah seperti ini. Aku tidak tertarik pada bocah nakal sepertimu. Kata Qin Ming dengan nada meremehkan. Bagaimana mungkin aku kecil? Xiao Yutong membusungkan dadanya dengan tidak yakin, Paman, tolong gunakan matamu yang tua dan redup untuk melihat dengan jelas, aku sama sekali tidak kecil. Jika kamu berani mengatakan aku kecil lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Anda tidak dapat mengetahui ukuran payudara wanita dengan mata telanjang. Siapa yang tahu berapa banyak lapisan benda yang Anda masukkan ke dalamnya? Anda harus menyentuhnya dengan tangan Anda sendiri untuk mengetahuinya. Qin Ming tersenyum jahat dan mengangkat tangannya dan perlahan mengulurkan tangan. Bagaimana kalau begini, kalau aku menang juara pertama, biarkan aku yang menentukannya sendiri. Pah! Xiao Yutong segera menepis tangan Qin Ming dan berkata dengan marah, bajingan, ambil saja kaki babi asinmu itu. Beraninya kau memanfaatkanku. Percaya atau tidak, aku akan memotong kaki ketigamu juga. Qin Ming menjabat tangannya dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu merasa bersalah? Kamu tidak berani membiarkanku memeriksanya sendiri, yang berarti itu tidak besar sama sekali. Berhentilah menggunakan bantalan payudara untuk berpura-pura gemuk. Xiao Yutong berkembang dengan baik. Tidak hanya cantik, tetapi payudaranya juga jauh lebih besar daripada gadis-gadis seusianya. Ini juga yang membuatnya bangga. Dia berulang kali ditanya oleh Qin Ming, dan dia berkata dengan marah, saya tidak membutuhkan benda itu sama sekali. Saya lebih dari cukup untuk menjadi model pakaian dalam. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu bisa menjadi sapi perah? Qin Ming melanjutkan dengan nada menghina, sekarang, apa yang kamu lihat di depanmu mungkin tidak benar. Sebelum aku memverifikasinya sendiri, aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Percaya atau tidak, siapa yang ingin kau percaya? Paman Bao. Xiao Yutong mengumpat dengan marah. Yutong, kenapa kamu baru datang ke sini sekarang? Bahkan seekor siput pun merangkak lebih cepat darimu. Tepat saat itu,
Chen Tianyu datang sambil menggendong pacarnya Xiao Ying, menggodanya dengan nada bercanda. Panci itu menyebut ketel hitam. Kau mengemudi begitu cepat, mengapa kau tidak naik ke langit? Xiao Yutong membalas seolah-olah dia telah minum obat dan menatap ke langit. Aku tidak melihatmu di langit, jadi kenapa kamu tidak mati setelah terjatuh? Aku merasa mulutmu semakin beracun. Chen Tianyu memutar matanya dan tersedak. Lupakan saja, pria baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Ayo kita coba treknya bersama. Xiao Yutong sedang bertengkar dengan Qin Ming, tetapi Chen Tianyu datang dan merasa tidak nyaman. Dia melampiaskannya pada Xiao Yutong dan tidak berniat melepaskannya begitu saja. Kau tidak perlu mencoba. Dengan kemampuan mengemudimu yang buruk, kau pasti yang terakhir. Tidak ada yang akan bisa menandingimu. Chen Tianyu dan Xiao Yutong seumuran dan berasal dari keluarga yang sama. Mereka saling kenal sejak taman kanak-kanak dan bersekolah di sekolah yang sama untuk SD, SMP, dan bahkan universitas, dan memiliki hubungan yang cukup baik. Mungkin karena mereka terlalu akrab satu sama lain, tidak ada hubungan kekasih masa kecil di antara keduanya, dan mereka menganggap satu sama lain sebagai sahabat dekat atau sahabat. Chen Tianyu tidak akan benar-benar marah pada Xiao Yutong, dan berkata sambil tersenyum tak berdaya, Yutong, di depan pacarku, bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Kaulah yang menertawakanku lebih dulu, kau pantas mendapatkannya. Kata Xiao Yutong dengan nada menyombongkan diri. Baiklah, anggap saja aku tidak ada di sini. Kamu dan kakak Qin bisa melanjutkan kisah asmara kalian. Chen Tianyu membuat dirinya tampak canggung. Dia memeluk Xiao Ying dan berbalik dengan marah. Baiklah, mari kita berhenti berkelahi dan pergi melihat lintasan. Hanya ketika kita mengenal diri kita sendiri dan musuh, kita dapat memenangkan setiap pertempuran. Qin Ming tersenyum dan menepuk bahu Xiao Yutong, membuka pintu dan keluar dari mobil, berteriak kepada Chen Tianyu, Hei, jangan pergi begitu cepat, tunggu kami. Dasar Paman Bao, kalau berani menindasku lagi, malam ini aku akan membuatmu tidur di jalanan. Xiao Yutong mendengus dingin sebagai ancaman, membuka pintu mobil dan keluar dari mobil, mengikuti jejak Qin Ming. Bersambung.